Nah, penolakannya dengan alasan kepala desa tersinggung karena ada kalimat ini adalah pantai terkotor nomor 4 di Indonesia. Ketika Pak Ganjar ini menjadi gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar ini aktif ya selama 10 tahun mengedukasi masyarakat untuk sadar akan lingkungan, sadar akan kebersihan, sadar akan pengelolaan sampah. Sampah tekstil yang bertonton ini sudah lama ada di situ. Nah, kan jadi pertanyaan lagi malah tuh, kenapa udah lama di situ ya kok didiamin aja? Kalau nggak ada Pandawara mau sampai kapan dia ada di situ sampah-sampah itu? Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, ada satu kelompok anak muda nih yang saya kagumi nih, yang berasal dari Bandung, 5 orang anak muda yang penuh semangat luar biasa. Namanya Pandawara Group. Kita semua pasti sudah tahu. Dan kemarin tanggal 30 September, Pandawara ini menancapkan ya satu hal yang bikin kontroversial ya, satu tulisan yang berisi ini adalah pantai yang terkotor nomor 4 di Indonesia. Ya, pantai itu adalah Pantai Loji, ya Cibutun, Desa Sriwangsana, Sukabumi, Jawa Barat. Sebenarnya ini bukan hal yang pertama dilakukan oleh mereka, bahwa mereka sudah sering mengunjungi entah itu pantai, sungai, dan tempat-tempat pembuangan sampah. Mereka melakukan aksi yang luar biasa, yaitu membersihkan sampah-sampah itu. Nah, yang menjadi luar biasa adalah penolakan dari kepala desa dan karang tarunanya. Ya gimana ceritanya ya, dicoba diprakarsai untuk membersihkan pantai, tapi kok malah ditolak. Nah, penolakannya dengan alasan kepala desa tersinggung karena ada kalimat ini adalah pantai terkotor nomor 4 di Indonesia. Kepala desa mungkin malu ya kalau wilayahnya dikatakan sebagai wilayah yang terkotor nomor 4 di Indonesia. Tapi rupanya dia nggak malu kalau daerahnya penuh sampah selama ini. Nah, yang lebih ajaib lagi, Karang Tarunanya mengatakan itu surveinya dari mana sampai ada itu urutan keempat. Lalu bahkan katanya mau mensomasi Pandawara Group ini. Lucu sih kalau menurut saya. Nah, ini akan menjadi presiden buruk sih bagi pejabat-pejabat daerah ataupun instansi terkait yang berhubungan dengan ini. Meskipun akhirnya Pandawara datang dan menjelaskan bahwa sebenarnya di tanggal 29 September hari Jumat itu mereka sudah datang ke instansi terkait, sudah minta izin mau melakukan perekaman video dan mengajak partisipasi masyarakat untuk melakukan bersih-bersih pantai di tanggal 6 dan 7 Oktober nanti. Ya, tapi ya ternyata respon dari kepala desanya malah seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya tipikal yang ya biasa sih sebenarnya. Ya, orang yang tidak rendah hati, ya, yang arogan, yang kalau menurut saya tidak sadar diri. Ya kalau misalnya kepala desa ini rendah hati dan dalam tanda kutip ya sadar diri bahwa memang pantai ini penuh sampah dan harusnya bersyukur ada anak-anak muda yang punya inisiatif untuk melakukan pembersihan terhadap sampah yang luar biasa ini. Nah, akhirnya mereka bertemu, Pandawara meminta maaf dan lain sebagainya. Oke lah, anggap clear. Tapi yang aneh menurut saya, kenapa kok akhirnya ya kepala desa, warga desa, bahkan bekerja sama dengan TNI, itu malah melakukan pembersihan lebih dulu. Jadi kemarin tanggal 4 tiba-tiba kurang lebih 1.300 ya warga desa, TNI, dan Polri segala macam tiba-tiba melakukan pembersihan di sana. Padahal rencananya Pandawara mau melakukannya tanggal 6 dan tanggal 7. Ini kenapa nih, ngambek, gengsi, atau apa. Tapi ya sudahlah. Yang penting inisiatif yang dilakukan oleh Pandawara, ya Pandawara Effect ini berhasil untuk menggugah masyarakat sadar akan kebersihan. Nah, anak-anak muda seperti Pandawara inilah yang kita butuhkan di Indonesia saat ini. Anak muda yang punya inisiatif lebih, anak muda yang sadar akan lingkungan, anak muda yang sadar bahwa hidupnya bukan untuk dirinya saja, tapi juga untuk masyarakat sekitarnya. Nah, sehubungan dengan ini, kita bisa melihat rekam jejak Pak Ganjar sih, kalau kita mau bicara lewat lingkungan. Ini kan kita mau pemilu ya, sudah pasti kita harus mencari rekam jejak setiap baca pres yang ada. Nah, ketika Pak Ganjar ini menjadi gubernur Jawa Tengah,
Pak Ganjar ini aktif ya selama 10 tahun mengedukasi masyarakat untuk sadar akan lingkungan, sadar akan kebersihan, sadar akan pengelolaan sampah. Bahkan Pak Ganjar itu pernah mengajak ratusan relawan untuk membersihkan sungai-sungai di seputaran Yogyakarta. Nah, ini akhirnya menghasilkan data menurut Badan Pusat Statistik bahwa ada 2.574 kelurahan dan desa yang memang sudah punya program pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah. Ini kan luar biasa. Bagaimana Pak Ganjar ya bisa mengedukasi masyarakatnya, bisa membangun inisiasi ke masyarakat supaya sadar akan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah. Di mana sampah ini selalu menjadi masalah di setiap kota sih. Bahkan kalau bicara soal loji tadi, PJ Gubernur mengatakan bahwa dia mendapat informasi dari kepala desa kalau memang ini sudah lama sampah ini. Sampah tekstil yang bertonton ini sudah lama ada di situ. Nah, kan jadi pertanyaan lagi malah tuh, kenapa udah lama di situ ya kok didiamin aja? Kalau nggak ada Pandawara mau sampai kapan dia ada di situ sampah-sampah itu? Nah, balik ke Pak Ganjar lagi. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar ini akhirnya membuahkan satu penghargaan. Namanya Green Leadership Narwasita Tantra kalau nggak salah. Itu tahun 2021 yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini kan luar biasa. Menandakan komitmen Pak Ganjar yang luar biasa terhadap kesadaran lingkungan. Dalam pemilu kali ini, kita tidak hanya butuh pemimpin yang sadar, ya, yang tahu dan mengerti bagaimana membangun ekonomi kerakyatan, tapi juga kita butuh pemimpin yang sadar akan pelestarian lingkungan. Salam, and open your mind.